Tidak ada dalil sahih, ingat, tidak ada dalil sahih yang disepakati pemahamannya tentang keharaman musik. Yang ada cuma hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan datang satu zaman aqwamun yastahilluna al-khamra, ya, sekelompok orang, beberapa kelompok orang menghalalkan khamar, apalagi biduanita, lalu kemudian sutra, dan terakhirnya kalimatnya wal ma'azif. Wal ma'azif, ma'azif itu alat musik, dan ma'azif itu terjemahan guru dari guru kami, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengharamkan musik, kami 3 tahun Pak mengharamkan musik karena ikut Syekh bin Baz, karena terjemahan waw itu dan. Ternyata tidak semua waw artinya dan. Ada waw berarti bersamaan dengan. Itu yang dipakai oleh Maulana Syekh Ali Juma dan Ahmad Thayyib dan Syekh Tantawi dan marah Syekh Al-Azhar dari dulu. Maka Syekh Azhar tidak ada satupun yang mengharamkan musik. Jadi yang mengartikan waw itu dan mengharamkan musik, yang mengartikan bersamaan dengan tidak. Berarti haramnya musik bukan haram zatnya. Beda dengan khamar, beda dengan sutra. Itu haram itu zatnya, memakainya, meminumnya, ya. Sedangkan musik haram di waktu-waktu tertentu karena bisa melupakan kepada Allah. Kalau antum suka musik melupakan Quran, haram. Gampang? Jika dibagi porsi-porsinya, nah, dia tidak haram. Oke? Tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Sayyidi ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan al-hir, perzinaan, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat yang melalaikan. Para ulama mencermati, yang jelas diharamkan adalah musik yang menjadi ciri khas pezina dan pemabuk. Ini kalau sudah menjadi ciri khasnya, model lagunya, iramanya, setiap dikumandangkan langsung teringat mabuknya. Ini kan ulama membahas begitu. Sehingga yang da'bul fusak, model musik yang menjadi kebiasaan orang fasik. Karena setelah saya amati tidak mutlak haram, tinggal ini model musik seperti apa. Nah, kalau sudah menjadi musik ciri khasnya, mohon maaf, orang buka aurat, mabuk dan sebagainya, ya jangan. Maka ada beberapa hadis yang mengecam. Contohnya, min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gib Gema Insani Press, Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu, lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, teng-teng gitu kan? Masya Allah, haram semua tuh di HP antum tuh. Di setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Dan pada hakikatnya alat tuh nggak ada hukumnya. Nah, antum belajar usul fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya, misal ancam orang, bunuh orang, nggak boleh seperti itu, haram hukumnya golok digunakan demikian. Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat, jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Selalu ada iramanya, membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini bahkan turun ayat Quran. Saya ulang ya, bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26 disebut Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak dari kata syair yang berarti pemusik, penyair. Kalau antum baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Quran. Ada yang menyerang Nabi dengan syair, banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat, nyerang Nabi itu. Disebutkan begini dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain,
Banyak juga penyair muslim. Di antaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi, seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. Illal ladzina amanu, kecuali para penyair yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Dan Nabi SAW ketika pulang dari perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i ya wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu asalnya kan itu syair. Bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Baik, apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah, sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara khadimahnya sedang bermain gendang gitu kan? Baik, tobul. Dia sedang kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Abi mazmuri syaitani fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, biarkan, daha ya Abu Bakar. Falikulli ummatin 'id. Karena setiap orang, setiap umat punya hari rayanya. Biarkan aja katanya. Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Beliau biarkan, tapi beliau nggak mencela. Maka dari sini ulama sepakat, ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama.